Rasulullah rambutnya hitam, ikal. Sementara Al-Mahdi rambutnya pirang. Dan yang paling istimewa, Rasul mengatakan dia lahir di Madinatul Munawwarah, menghabiskan masa kanak-kanaknya di Madinah Al-Munawwarah, masa remajanya juga habis di tengah-tengah para alim ulama di Madinah Al-Munawwarah, dan dia menjalani masa remaja dan dewasa di Madinah Al-Munawwarah. Allah sembunyikan identitasnya beberapa waktu sampai mendekati usia 40, barulah ketahuan bahwa ciri-ciri itu lengkap pada dirinya. Lalu dia akan dikejar oleh 300 pasukan yang dikirim dari Damaskus untuk membunuhnya. 300 pasukan yang dikirim dari Damaskus ini pasukan Sufyani, oleh seorang raja yang terzalim di muka bumi saat itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia pun lari menuju Mekah, didampingi oleh orang-orang setia bersamanya. Seketika dia masuk ke Mekah, pasukan yang mengejarnya dari Damaskus yang ingin membunuhnya mengobrak-abrik Madinah sambil mencari di mana sosok yang wajahnya, fotonya sudah ditempel di mana-mana untuk dibunuh, karena tidak mau menunjukkan kemana perginya laki-laki yang mereka cari. Tapi karena dasarnya siksaan, akhirnya ada yang berbicara dan dikejarlah Al-Mahdi ini menuju ke Mekah oleh 300 pasukan ini. Sesampainya mereka di kota Al-Baida, kata Rasulullah, 300 pasukan ini digempakan oleh Allah kota Al-Baida, dan terbelah kota Al-Baida. Kemudian kota itu, gedung-gedungnya, rumah-rumahnya, toko-tokonya, masjid, musala, dan penduduknya serta 300 orang yang mengejar ini, 299 tenggelam masuk ke dalam bumi. Cuma satu orang yang selamat, dan satu orang inilah memberitakan kami tenggelam di Al-Baida. Penduduk Mekah sampai ke telinga mereka berita bahwa Al-Baida sudah tenggelam. Maka yakinlah para ulama-ulama yang dengan sengaja sudah berkumpul di Mekah Al-Munawwarah, Mekah Al-Mukarramah, tanpa ada perjanjian sebelumnya. Berbagai penjuru dunia ulama-ulama datang. Mereka yakin inilah tahun-tahun kedatangan Al-Mahdi untuk dibaiat. Mereka sudah kumpul di Mekah, tapi mereka belum pernah janjian. Ketika mereka dengar Al-Baida sudah tenggelam, yakinlah mereka sosok tersebut pasti sudah sampai di kota Mekah. Mereka pun menyebar, sebagian besarnya mengawasi orang-orang yang beribadah di Masjidil Haram, menyebar di dalam kota Mekah mencari mana dia sosok orang yang ciri-cirinya mirip. Tapi ketika diawasi, ketahuanlah orang tersebut ternyata sedang tawaf. Sang calon Al-Mahdi ini sedang tawaf. Karena kan adab masuk Mekah pertama harus tawaf dulu. Dia sedang tawaf. Dia coba sembunyikan wajahnya. Dia tahu, dia sadar bahwa dialah yang dimaksud oleh Rasulullah. Dia juga ahli ilmu, soleh, taat, tapi memang tidak punya ambisi dan semangat sedikit pun untuk menjadi Imam Al-Mahdi. Beda dengan orang-orang yang ngaku-ngaku, akulah Al-Mahdi, ayo berbaiat padaku, akulah Al-Mahdi, ayo berbaiat kepadaku. Beda. Al-Mahdi yang sebenarnya malah tidak menginginkan itu sama sekali. Kaum muslimin sedang dia tawaf, dia pun ditangkap oleh orang-orang soleh dari kalangan ahli ilmu seluruh dunia, dan terjadilah perdebatan yang alot dan ulet. Hari pun menjadi malam. Lelaki yang kelak akan dibaiat menjadi Al-Mahdi ini masih terus berkata, carilah orang lain. Kalian salah orang, bukan saya. Saya hanya kebetulan dengan ciri-ciri yang mirip, carilah orang lain. Namun karena alim ulama ini menelusuri sejarahnya, nasabnya sampai kepada Hasan bin Ali, kamulah orangnya, bentangkan tanganmu untuk kami baiat, kata para ulama ini. Hanya engkau yang dinubuatkan oleh Nabi Muhammad bisa menghentikan semua kekacauan di muka bumi ini. Hanya engkau yang bisa menghentikan semua kezaliman yang dirasakan oleh kaum muslimin dan mukminin dan Islam di muka bumi. Hanya engkau. Dia terus berkata, demi Allah, carilah orang lain yang lebih tepat, bukan saya. Namun terakhir para ulama ini mengancam. Apa kata ulama? Jika engkau tidak mau kami baiat, engkau yang akan menanggung dosa seluruh orang-orang yang zalim kepada Islam dan kaum muslimin. Karena menurut Rasulullah hanya engkau yang bisa menghentikan itu semua. Jika engkau tidak mau kami baiat, tanggung olehmu dosa-dosa para penzalim di muka bumi ini. Mendengarkan itu, cemaslah sosok yang mulia dan agung ini, dan beliau berkata, izinkan aku malam ini bermunajat dengan Rabbku. Maka dikepung ia oleh para ulama dan orang-orang soleh agar nggak lari.
Dia pun bermunajat, menangis sejadi-jadinya, mohon petunjuk. Dia nggak tahu apa yang harus dibuat. Tidak tahu karena tidak mengerti masalah kepemimpinan. Masalah yang begitu rumit dan kompleks dihadapi oleh manusia di muka bumi. Bencana-bencana alam di mana-mana, gempa dahsyat di mana-mana, tsunami, gunung-gunung meletus di mana-mana, kehancuran ekonomi global, peperangan, pertumpahan darah luar biasa terjadi di seluruh kota di dunia. Bagaimana cara mengatasinya? Maka dalam satu malam itu kata Rasulullah, fa aslahahullahu fi lailatin. Allah pun memperbaiki hatinya, memperbaiki jiwanya, mengupgrade kemampuannya dalam satu malam itu. Allah masukkan kepadanya cara memimpin. Allah masukkan kepadanya cara mengatasi masalah. Allah tambahkan kekuatan dan keberaniannya, serta Allah ahlikan dia dalam memimpin perang dan pertempuran. Allah ahlikan dia dalam masalah politik dan ekonomi. Allah ahlikan dia masalah-masalah apa saja yang berkaitan dengan masalah akhir zaman. Sehingga mantaplah hatinya. Besok pagi selepas matahari terbit masuk duha, beliau pun bersedia untuk menerima dibaiat. Rasulullah bersabda, dia pun dibaiat di depan pintu Ka'bah antara Maqam Hajar Aswad dengan Rukun Hajar Aswad dengan Maqam Ibrahim. Di antara itu beliau dibaiat oleh para ulama-ulama sejumlah 300 orang. Ma'asyiral muslimin, yang paling menakjubkan dan yang paling menegangkan, Rasulullah bersabda, pembaiatannya nanti akan dilangsungkan di saat usianya 40 tahun. Ini sabda Rasulullah, di usia beliau 40 tahun. Hamba-hamba Allah yang saya muliakan, kondisi sosial, politik dan alam Al-Mahdi dibaiat. Satu kata Nabi, kekacauan merata dan huru-hara terjadi di mana-mana. Nih, kekacauan, huru-hara terjadi di mana-mana di seluruh dunia. Salju turun di negeri Arab. Sungai Efrat sudah tidak lagi mengalir di Irak. Kemudian fitnah di negeri Syam. Sampai sekarang belum berhenti ya. Fitnah Syam. Wafatnya seorang raja Arab yang menguasai Mekah dan Madinah. Ini jelas Arab Saudi maksudnya. 3 putra mahkota keturunan yang nanti akan saling berperang untuk memperebutkan siapa yang sebenarnya berkuasa di Mekah, Madinah dan Arab Saudi. Nah inilah dia, Raja Salman, Pangeran Tolan, Pangeran Mukrim. Anak-anak mereka sekarang ini sudah mulai bergaduh dan bahkan mulai mengarah kepada pertumpahan darah. Kemudian ini adalah tahun bencana. Arab Saudi mulai 1440 sudah masif dengan bencana-bencananya. Betul tidak? Yang banjir, yang badai, yang kemarin ini, masya Allah, ini tahun-tahun bencana, gempa. Sekarang Arab Saudi belum lagi gempa, banjir, tsunami di mana-mana, gunung-gunung meletus, kemudian terjadinya dan puncaknya nanti adalah kehancuran ekonomi global yang menyebabkan manusia akan saling berbunuh-bunuhan, kemarau ekstrim. Ya, dan ini menyebabkan makanan jadi langka di muka bumi. Orang akan berbunuh-bunuhan dan perang yang banyak menewaskan kaum lelaki. Nah, kaum muslimin yang kami muliakan, inilah satu tahun ini bersamaan petaka-petaka alam ini. Baru kemudian seorang lelaki yang berjiwa mulia, dicintai oleh orang beriman satu muka bumi, dibunuh. Yang menyebabkan orang beriman satu muka bumi marah, kesal dan marah. Seluruh malaikat di langit juga marah karena lelaki berjiwa mulia ini mati dengan cara dibunuh. Siapakah orang ini? Dan kata Rasulullah, Allah pun menghibur orang-orang beriman setelah terbunuhnya lelaki berjiwa mulia ini. Dengan terdengarlah oleh mereka Al-Mahdi sudah dibaiat, mereka pun akhirnya berbondong-bondong untuk bergabung dengan Imam Al-Mahdi. Pertanyaannya, siapakah lelaki yang punya nafsu zakiyah berjiwa mulia ini? Hanya mereka ini orangnya yang punya jasa yang besar kepada Islam dan kaum muslimin saat ini, dan dia dikenal dan dicintai.